Bang Yos, apa sih sebenarnya kesulitan paling mendasar untuk mengatasi banjir di Jakarta, Bang? Ya di hilirnya saya kira dari semua persoalan ada drainase, ada resapan air. Prioritasnya adalah sungai dinormalisasi. Sungai dinormalisasi Iya, itu karena itu kan prioritasnya. sempit kan, sehingga kalau ada curah hujan yang tinggi pasti aja meledak kan gitu kan. Kenapa kok sempit? Dihuni orang direklamasi. Kalau misalnya Bang, tempat untuk merelokasi ini misalnya di rumah susun ataupun dimanapun sudah siap, tentu saja relokasi tidak akan sesulit itu begitu. Menurut Anda kenapa saat ini relokasi begitu sulit selain janji politik? Iya, ada sajalah yang memprovokasi mereka itu, tapi kita harus tegang demi kebaikan, kebaikan dia, ya tinggal di rumah yang lebih sehat kan untuk keluarganya. Kan ada air bersih di sana, ada ledeng, ada segala macam kan air susun. Nah, yang kedua juga untuk kepentingan banyak orang kan. Jadi mestinya kita harus tega-tega, tetapi tanda petik yang bijaksana. Kita kan nggak sekedar ngusur kan. Tapi menciptakan Ada solusi tempatnya juga. kan gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Tega tapi Karena bijaksana tidak menurut sedikit Anda ya? 13 sungai gitu, dan semuanya ada hunian semua di situ. Oke, Mas Agus, menurut Anda seberapa siap sebenarnya proses relokasi normalisasi untuk memindahkan warga di sekitar sungai ini, utamanya Ciliwung, ke tempat yang lebih layak, Mas? Ya, sekarang kan belum dibangun persiapan bangunannya untuk memindahkan relokasi kan belum. Karena memang niatnya kan tidak melakukan relokasi kan begitu. Ya, jadi ya begini dampaknya, dan sungainya juga tidak dikeruk. Kan harus dikeruk dan dibereskan kiri kanannya, dasnya harus dirapikan untuk inspeksi dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ya nggak tahu, karena Jakarta sudah pasti banjir. Saya nanti akan kembali dengan segmen selanjutnya, teman-teman, dengan apa solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh Pemprov. Tidak hanya DKI, namun juga Jabar dan juga Banten yang kebanjiran hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin mengajak Anda kembali untuk melihat politik anggaran terkait dengan penanganan banjir, bahwa tahun 2019 anggaran untuk normalisasi Ciliwung berkurang di APBD DKI Jakarta dari 850 M menjadi 350 M. Di tahun 2020 anggaran normalisasi Ciliwung hanya 600 M, yang sebelumnya hanya 425. Ini pun setelah DPRD minta dinaikkan. Nah, anggaran antisipasi banjir, bawah sendiri pemirsa, tahun 2020 hanyalah 1 triliun. Padahal APBD DKI mencapai 87,95 triliun. Nah, angka 1 triliun ini bahkan lebih rendah daripada anggaran revitalisasi trotoar yang mencapai 1,2 T. Soal anggaran, Mas Agus, apa catatan Anda? Ya begini, di anggaran itu kan selalu dibicarakan oleh pihak DPRD. Tentu harus ada alasan-alasannya kenapa menjadi 1 T, mencapai 1,2 T. Trotoar juga penting, pengendalian banjir juga penting. Lalu persoalannya, apakah trotoar sekarang hari ini kan ributnya karena bangun trotoar banjir. Jadi diinvestigasi saja, itu bangunnya nutup drainasenya atau tidak. Lalu keluarnya bagaimana, dia tingginya bagaimana, itu harus diinvestigasi. Apakah tidak ada koordinasi ketika membangun trotoar itu dengan Dinas Tata Air, Tata Kelola Air? Ya harus ada. Menurut Anda saat ini ada atau tidak, Mas Agus? Kalau ini terjadi, ini kita belum investigasi ya. Kalau itu kejadian seperti yang dibahas hari ini di media sosial dan sebagainya, berarti itu tidak ada koordinasi. Kalau ada koordinasi tentunya harus jelas, kan ada standarisasi turun. Nanti tanya Pak Yo. Ada standarisasi besaran drainase itu ada dan harus dibersihkan. Yang menjadi persoalan kan kita ini jorok, masyarakat kita ini jorok. Tapi jadi Jakarta juga butuh trotoar, Mas Agus. Ya butuh, kalau enggak transportasinya kan tidak integrasi. Kan harus ada angkutan umum jalan. Kalau sekarang kita jalan ditabrak sepeda, ditabrak motor, ditabrak mobil kan berarti nggak betul. Trotoar dan banjir itu betul sama-sama pentingnya. Persoalannya apakah iya cukup 1 T? Apakah 1 T masuk semua ke situ atau ada yang dikorupsi? Itu kan persoalan lain lagi. Ya kan? Nah, hal-hal ini yang menurut saya perlu diinvestigasi. Baik. Gitu. Bang Yos, ini tadi dari anggaran saya ingin bertanya soal solusi. Solusi di hilir terlebih dahulu sebelum kita ke hulu. Apa solusinya di hilir, Bang? Di hilir kan itu tadi kan prioritas sungai dinormalisasi ya. Rakyat, masyarakat ya, setiap rumah, toko, kantor diwajibkan bikin resapan sebanyak-banyak resapan air kan untuk mengurangi semuanya itu kan. Yang ketiga, gorong-gorong, drainase primer, sekunder harus oke semua itu. Namun kalau itu terbangun semua sudah cengdi semua lah katakan gitu ya. Lalu tidak banjir lagi, banjir. Karena masih ada masalah karena di hulu. hulu tidak dikendalikan gitu loh. Pada curah hujan yang tinggi apalagi ekstrim gitu. Kita akan bahas soal hulu, Bang Yos. Namun mohon maaf saya harus tidak terlebih dahulu. Kami akan segera kembali, akan kita bahas masalah soal hulu
Dikarenakan sempat di awal tahun kemarin Gubernur DKI Jakarta sempat menyalahkan daerah-daerah hulu dan bahkan Bupati Bekasi sempat mengatakan bahwa saya bukan avatar yang bisa mengendalikan air begitu. Kita akan kembali membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bang Yos, menurut Anda solusi di hulu dan saran untuk Gubernur DKI? Iya, jadi di hulu itu memang dari konsep kita dulu ya, itu harus dibangun situ-situ raksasa, waduk raksasa, 3-4 biji, daerah selatan ya, untuk mengalirkan air sungai itu sebelum masuk Jakarta ditampung di situ dulu. Nah pada musim hujan gini sebagai kantong air, tapi pada kemarau untuk irigasi, untuk pertanian, untuk Dan ada 2 rekreasi, situ untuk yang dibangun sport gitu nantinya. kan ya. Nah ini memang tidak bisa dijangkau oleh Gubernur DKI karena dalam undang-undang itu sungai yang melewati 2 provinsi atau lebih ini kan lebih Jawa Barat, Jawa Barat, Banten dengan DKI. Memang harus pemerintah pusat. Dan saya sudah mendengar dan sudah yakini bahwa pemerintah dalam PUPR juga sudah membuat rencana itu. Ini kan kita harus koordinasikan dan mungkin itu prioritaskan untuk ke depan. Nah dalam waktu yang singkat ini sudah kayak begini, nggak usah ribut lah sekarang. Bagaimana memobilisir semua potensi kekuatan yang ada untuk bersama-sama mengevakuasi yang layak kepada para korban. Itu sekarang saya kira di situ fokusnya. Terakhir, apa saran Anda untuk Gubernur DKI? Ya sekarang laksanakan saja penanggulangan banjir, pengurangi risiko banjir. Jangan risau dengan janji politik. Janji politik tidak harus dilaksanakan kok. Janji politik tidak harus dilaksanakan. Tidak harus dilaksanakan, kan itu janji untuk mengambil Politik suara. kan banyak bohongnya. Ya, setelah selesai kan sudah ada, lakukanlah. Ini Kalau terkait tidak kan, penggusuran itu, relokasi. Memang harus digusur.